Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tugas untuk pertemuan IPA di hari Senin ini. Pada hari Senin ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, bukan bab sih sebenarnya, subbab selanjutnya tentang sistem pernafasan manusia, yaitu mengenai frekuensi pernafasan. Jadi pada pertemuan kali ini untuk membahas frekuensi pernafasan, Ibu tidak akan memberikan video pembelajaran seperti biasanya, seperti minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita sudah PJJ ya. Jadi Ibu sudah memberikan video pembelajaran mengenai organ pernafasan dan mekanisme pernafasan. Kali ini untuk mempelajari tentang frekuensi pernafasan, kita akan melakukannya sendiri. Jadi kita akan melakukan percobaan sendiri supaya kita paham frekuensi pernafasan manusia itu berbeda-beda dan faktornya tuh apa saja. Apa Bu yang harus kita lakukan? Aktivitasnya ada di buku paket halaman 56. Jadi di aktivitas 8.3 ini menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan. Gampang ini nak. Jadi tugasnya sepertinya mudah, jadi Ibu suruh kalian untuk melakukan tugas ini. Jadi apa saja yang diperlukan? Yang pertama ada stopwatch atau jam. Jadi kalau nggak punya stopwatch, bisa pakai detik jam biasa, jam dinding biasa, jam tangan biasa boleh. Yang kedua ada kertas dan pena untuk mencatat. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bekerjalah secara kelompok. Kelompoknya seperti apa Bu? Kelompoknya maksudnya kalian minta bantuan anggota keluarga kalian saja. Jadi kalau di sini kan disuruhnya kelompoknya harus ada laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kalian laki-laki boleh minta tolong anggota keluarga yang perempuan. Kalau kalian perempuan boleh minta tolong anggota keluarga yang laki-laki. Jadi hanya satu perempuan dan satu laki-laki saja nak. Oke? Yang kedua, lakukan perhitungan nafas selama 15 detik. Jadi untuk kegiatan ini kita akan menghitung nafas kita selama 15 detik. Nanti tulisnya di mana? Tulisnya di sini. Di frekuensi pernafasan. Ya kan? Jadi kita akan menghitung selama 2 kali. Tulis pertama 15 detik di sini, yang kedua kita tulis 15 detik lagi di sini. Oke? Lakukan perhitungan nafas selama 15 detik. Paham ya nak, perhitungan nafas. Nafas itu ada inspirasi dan ekspirasi. Jadi kalau kalian sudah menghirup udara lalu mengeluarkannya, itu namanya satu nafas. Bukan menghirup udara satu nafas, mengeluarkan udara satu nafas. Bukan ya. Jadi kalian harus menghirup udara lalu mengeluarkannya, itu namanya satu nafas. Oke. Itu kita sudah paham tuh perhitungan nafas selama 15 detik. Jadi dihitungnya saat apa aja Bu? Yang pertama, kita harus hitung sesuai jenis kelamin dulu. Jadi ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki kita hitung, dia suruh nafas 15 detik. 1, 2, 3. Jadi selama 15 detik itu kita hitung dia berapa kali nafas nak. Kalau sudah tulis di sini. Kalau udah ditulis di sini, kita ulangi lagi, hitung lagi selama 15 detik. Kalau sudah tulis di sini baru kita cari ratanya. Yang perempuan juga suruh nafas 15 detik, tulis di sini, lalu nafas lagi 15 detik, tulis di sini. Jadi ada 2 kali pengulangan ya nak ya. Baru kita cari rata-rata. Gimana sih Bu cara nyari rata-rata? Cara nyari rata-rata itu yang hasil di ulangan 1 ditambah hasil di ulangan 2 dibagi 2. Rata-ratanya seperti itu. Sebelah sini ditambah sebelah sini dibagi 2. Itu untuk mengisi rata. Yang kedua, ada posisi tubuh. Posisi tubuhnya ada apa? Berbaring, duduk, dan berdiri. Jadi nulisnya ada Ibu beri tambahan ya. Jadi bukan seperti ini, kita beri tambahan untuk laki-laki dan perempuan. Jadi tulisnya seperti ini. Jadi posisi tubuhnya kita bedakan, laki-laki berbaring seperti apa, duduk seperti apa, berdiri seperti apa. Perempuan juga
Nafasnya saat berbaring seperti apa, duduk seperti apa, dan berdiri seperti apa. Nih, jadi ada satu kolom tambahan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau di sini kan posisi tubuh langsung nih, ya kan? Ini ada tambahan laki-laki dan perempuan. Lalu sama tulisnya di sini, nak. Ulangannya setelah 15 detik tulis di sini. Nafas lagi 15 detik tulis di sini. Lalu cari ratanya. Untuk yang ketiga, aktivitas atau kegiatan sama. Kita beri tambahan laki-laki dan perempuan. Jadi untuk posisi tubuh dan aktivitas, kalau di buku paket tidak ada bedanya, tapi untuk tugas kita bedakan laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa tahu bedanya laki-laki dan perempuan saat duduk tuh seperti apa. Laki-laki dan perempuan saat berlari nafasnya seperti apa. Jadi kita bisa tahu. Dihitung selama 15 detik, tulis di sini 2 kali lakukan. Cari ratanya. Lalu kalau udah dapat diapakan, Bu? Didiskusikan, alias kamu tulis sendiri sebenarnya, bukan didiskusikan dengan kelompok ya. 1. Berdasarkan hasil pengamatanmu, manakah yang lebih tinggi frekuensinya, laki-laki atau perempuan? Ini. Jadi kalau setelah melakukan ini, kalian jawab yang 3 ini. Oke? Sampai di situ saja. Tulisnya nanti di buku tugas, di buku latihan, di buku IPA seperti biasa. Jangan di buku gabung-gabungan. Nanti kalau sudah ditulis, jadi yang ditulis apa aja, Bu, di buku? Di buku yang ditulis hanya tabelnya saja. Ibu ingatkan ya, di buku yang ditulis hanya tabelnya saja. Lalu ini dijawab juga di buku, ini dijawab juga, sama kesimpulan. Jadi apa aja yang ditulis di buku? Tabel dan ini. Oke, paham ya, Nak ya? Nanti kalau sudah difoto dan kirimkan ke ibu. Oke, kirimkannya beserta ada foto bukti sedang misalkan berlari atau sedang duduk. Pokoknya untuk posisi dan aktivitas atau kegiatan ini ada buktinya juga di foto. Nah, dikirim ke ibu juga. Saat mengirim hasil ini, kirim buktinya kalau sedang melakukan ini, kegiatan yang ini. Oke, paham ya, Nak ya? Kalau misalkan ada yang belum jelas, bisa WA personal ibu atau tanya di grup, oke? Oke, sampai sini dulu. Mudah-mudahan kalian jelas dengan penjelasannya. Ibu tunggu paling lambat di pertemuan selanjutnya, berarti Kamis. Oke ya. Semangat mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.